Halo, selamat pagi untuk anak didik kami semuanya. Selamat bertemu kembali. Ini adalah video pembahasan mengenai tugas yang Ibu berikan di pertemuan konsep nilai mutlak. Nah, kita coba jawab satu-satu. Ikuti dengan baik dan nanti pindahkan di buku catatanmu juga dengan penyelesaian yang sudah benar ya. Nomor 1. Di sini soalnya adalah tentukan nilai dari A sama dengan negatif 5. Oke, kalau dikatakan nilai mutlak itu atau harga mutlak itu kan suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif seperti itu. Jadi kita bisa jawab yang nomor 1A, maka jawabannya ini adalah 5, ya kan? Sesuai dengan pengertiannya ya, bahwa konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif itu arti dari nilai mutlak. Oke, kemudian yang bagian B, 2 dikurang mutlak 2 kurang 6, berarti 2 kurang 6 hasilnya kan negatif 4. Ini kan masih dalam mutlak kan, maka jawabannya adalah menjadi 4. Yang bagian C, mutlak 1/3 dikurang 1/2, berarti ini kita bisa samakan dulu penyebut. Ini menjadi per 6, 6 bagi 3 2, kemudian 6 bagi 2 3, maka ini kan menjadi negatif 1/6. Karena masih dia dalam mutlak, maka hasilnya menjadi 1/6. Seperti itu. Bisa ya, nomor 1 masih gampang. Yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini dikatakan tentukan nilai dari mutlak 2x kurang 1 jika x-nya lebih besar dari 0. Nah, berdasarkan definisi yang sudah di video yang sebelumnya, kalau dia mutlak f ax tambah b sudah, maka ini kemungkinannya ini ada 2. Yang pertama, kalau dia untuk x lebih besar sama dengan 0, maka dia menjadi ax tambah b. Oke, ini untuk x lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk x-nya lebih kecil dari 0, maka dia menjadi negatif ax tambah b, dalam kurung ax tambah b. Ngerti nggak ya? Oke, diulang. Misalnya begini. Konsep dasarnya itu kan begini. Kalau mutlak x, ini kan mutlak x ya. Ini kan kemungkinannya ada 2. Karena misalkan nilai dari negatif 1, mutlak negatif 1 dan mutlak 1 itu kan hasilnya kan tetap sama kan? 1 kan? Nah, jadi kalau misalnya nih ada sebuah bilangan itu misalkan x. Jadi berapakah sebenarnya x itu? Berarti x itu bisa kita buat itu dia bisa x atau bisa juga negatif x. Karena hasilnya sama. X untuk x lebih besar dari 0, sedangkan negatif x untuk x kecil dari 0. Ini konsepnya. Ingat dari mana tadi Ibu balik ini pernyataannya, kalau negatif 2, misalkan begini nih, katanya hasilnya sama dengan 2. Ini nilai mutlaknya ini berapa ini? Ini berasal dari nilai mutlak yang berapa begitu kira-kira? Nah, itu kan bisa dari nilai mutlak negatif 2 dan nilai mutlak dari 2. Itu kan sama-sama hasilnya kan sama-sama dengan 2 kan begitu. Jadi selalu ada 2 kemungkinan. Itu maksudnya dari pernyataan ini. Jadi kalau dikatakan di sini adalah
ini 2x kurang 1 itu kalau kita anggap aja misalnya AX tambah B, mutlak AX tambah B, maka positifnya itu seperti ini. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Untuk yang negatifnya, negatif dalam kurung AX tambah B, ini untuk X lebih kecil dari 0, seperti itu. Jadi kalau untuk menjawab yang nomor 2, tentukanlah nilai dari mutlak 2x kurang 1 jika X lebih besar dari 0. Berarti kita pakai ini. Nih, karena kan lebih besar dari 0 yang diminta. Maka jawabannya jika X-nya lebih besar dari 0, maka nilai 2x kurang 1 lebih besar 0. Seperti itu. Lebih besar dari 0. Sehingga mutlak 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1. Ini hanya nilainya. Karena kita pakai 0, maka kita mengikuti ini. Seperti itu. Seandainya yang diminta, misalkan jika x-nya lebih kecil dari 0, maka nilainya menjadi ini. Kita ambil yang ini. Karena kan lebih kecil dari 0, maka dia menjadi negatif 2x dikurang 1 lebih kecil dari 0. Sehingga mutlak 2x kurang 1 sama dengan, ini kalikan negatif kali 2x menjadi negatif 2x, negatif kali negatif menjadi positif 1, seperti itu. Nah, tapi yang ditanya kan hanya untuk yang x lebih besar dari 0, berarti jawaban kita cukup sampai di sini aja. Ini perumpamaan apabila yang ditanya jika x-nya lebih kecil dari 0, maka pakailah ini. Begitu, ya. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, tentukanlah nilai dari mutlak x kurang 1 dan mutlak x kurang 4 jika x lebih kecil 1. Maka kalau dikatakan seperti ini, kita jawab jika x lebih kecil 1, maka x kurang 1 itu kan lebih kecil dari 0. Dan ini kan 2. Dan x kurang 4 lebih kecil dari 0. Gitu. Jadi kalau seperti ini, kalau lebih kecil, kita tulis lagi tadi sifatnya, definisinya AX tambah B, mutlak AX tambah B, dia untuk X lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya AX tambah B. Kalau untuk X kecil dari 0, maka dia menjadi negatif AX tambah B. Jadi ini bisa kita jawab karena dia lebih kecil dari 0 kan yang dipakai, maka mutlak x kurang 1 sama dengan negatif, kita pakai yang ini, negatif kali x kurang 1 itu sama dengan negatif x tambah 1. Atau kalau ingin kita balik supaya yang positif di depan, bisa menjadi 1 dikurang x. Jadi mutlak x dikurang 1 sama dengan 1 dikurang x. Itu untuk mutlak x kurang 1. Sekarang yang kedua untuk mutlak x kurang 4. Mutlak x dikurang, kata hapus.
mutlak X dikurang 4. Karena tadi dia minta juga yang lebih kecil, maka kita pakai yang ini juga. Maka dia negatif X dikurang 4. Maka mutlak X kurang 4 sama dengan negatif X tambah 4. Atau bisa juga kita buat 4 dikurang X, seperti itu. Jadi mutlak X kurang 4 sama dengan 4 dikurang X. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 3. Seperti itu ya. Jadi lihat yang diminta apakah untuk X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar sama dengan 0. Oke. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4. Jika X lebih kecil 3, sederhanakanlah bentuk mutlak 2X kurang 6 tambah mutlak 4 kurang X ditambah mutlak X kurang 5. Kalau berdasarkan definisi, ini kita jawab berdasarkan definisi. Kalau 2X kurang 6, ini lebih kecil dari 0. Kenapa lebih kecil dari 0? Coba kamu substitusikan. Misalkan X-nya kan lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil dari 3 kan berarti dimulai dari 2, kan begitu. Kecuali kalau ada lebih kecil sama dengan 3, maka kita mulai dari 3. Ini tidak ada sama dengannya. Maka dimulai dari 2. Substitusikan 2 ke sini. Ke persamaan ini. 2 kali 2, 4. 4 kurang 6, itu kan negatif 2. Maka itu kan lebih kecil dari 0. Seperti itu. Kemudian yang ini 4 kurang ini 4 kurang X. Coba masukkan 2. 4 dikurang 2. Hasilnya kan 2. Berarti dia kan lebih besar dari 0. Kemudian X dikurang 5. X kurang 5. 2 dikurang 5. Itu kan negatif 3. Berarti lebih kecil dari 0. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa pakai bahwa ingat tadi, kalau ibu ulang lagi di sini, mutlak AX, kelihatan nggak ini ya? Karena merah ya. Mutlak AX tambah B selalu dihasilkan AX tambah B untuk X lebih besar sama dengan 0. Untuk negatif AX tambah B itu untuk X lebih kecil dari 0. Oke, karena ini lebih kecil dari 0, kita pakai yang ini kan. Maka ini kita buat mutlak 2X kurang 6. Maka di sini sama dengan negatif kali terlalu tebal. Mutlak 2X kurang 6 sama dengan negatif 2X kurang 6. Itu kan sama saja hasilnya menjadi 6 dikurang 2X. Sama seperti yang nomor 3 ya. Kemudian kalau yang untuk mutlak 4 kurang X, mutlak 4 kurang X, karena dia lebih besar dari 0, kita pakai yang ini. Maka langsung saja menjadi 4 kurang X. Kemudian yang mutlak X kurang 5, mutlak X kurang 5, dia lebih kecil, maka kita pakai yang di bawah. Maka negatif X kurang 5, maka hasilnya adalah 5 dikurang X, seperti itu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita kerjakan ke bentuk awal, ke sini. Ini mutlak 2X kurang 6. Mutlak 2X kurang 6 itu tadi kan 6 kurang 2X.
kemudian di sini tambah 4 dikurang X tambah, ini hasilnya tambah ini 5 dikurang X, seperti itu. Ini 6 ditambah 4 ditambah 5, itu kan 15. Negatif 2X kurang X, itu kan negatif 3. Negatif 3 negatif X itu adalah menjadi negatif 4X. Jadi hasilnya adalah 15 dikurang 4X, seperti itu. Baik, itulah pembahasan untuk soal latihan di pertemuan sebelumnya. Ibu harap masih paham. Silahkan catat penyelesaiannya yang benar di bukumu dengan rapi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi.